keluarga Smutser itu keluarga yang walaupun beliau berasal dari negeri Belanda, kincir angin, tapi beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap Nusantara, di Pancasila sekali. Jadi di tempat ini pun tidak harus pemeluk agama Nasrani yang kesini, umat lain pun bisa ya Mas Janu ya, bisa bermeditasi di tempat yang lainnya. Halo sahabat Java Quantum, berjumpa lagi pada malam yang indah ini bersama saya Indra Suringeno, Nanda Danuarta, dan Mas Antonius Januharyono. Pada kesempatan yang istimewa ini sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam, hampir pagi. Kita kebetulan hari ini istimewa sekali. Kenapa? Malam-malam begini Nanda tadi sudah tidur, tapi dengan semangatnya yang hebat dia bangun, pokoknya dia mau ikut. Karena kenapa? Tema kali ini sahabat Java Quantum, kita menghadirkan, kita berada di tempat yang istimewa sekali. Kita berada di suatu tempat yang hanya ada satu di dunia. Tempat yang hanya ada satu di dunia dan tidak ada duanya sahabat Java Quantum. Kenapa demikian? Karena kita sedang berada di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Kenapa tempat ini istimewa dan hanya satu-satunya di dunia? Karena tempat ini memang satu-satunya gereja yang balutannya begitu Jawani, begitu memiliki dan mempunyai unsur-unsur Jawa dalam tata bangunannya dan juga dalam kegiatan-kegiatannya, kan begitu Mas Janu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tuh sejarahnya gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini? Nah, dulu berawal sejak zaman dulu kala, kira-kira tahun 1924 ini masih bertahan, walaupun Nanda ini sudah ngantuk tapi masih optimis dan antusias. Nah, gereja ini dibangun dulunya pada tahun 1924 oleh keluarga Smutser. Nah, keluarga Smutser itu keluarga yang walaupun beliau berasal dari negeri Belanda, kincir angin, tapi beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap Nusantara. Dibuktikan dengan konsep beliau yang ingin membangun sesuatu yang bernafaskan Nusantara, Jawa dan yang lainnya. Nah, dimulai dari keluarga Smutser ini, dulu itu beliau mempunyai pabrik gula ya Mas Janu. Dulu mempunyai pabrik gula yang luar biasa makmurnya, jayanya. Namanya pabrik gula Gondang Lipuro. Bahkan pabrik itu lebih besar daripada pabrik gula Madukesmo. Nah, karena dedikasinya yang begitu hebat untuk masyarakat, beliau setelah membuat pabrik, membuat Mas Janu? Rumah sakit dulu, rumah sakit yang sekarang dinamakan Rumah Sakit Santa Elizabeth. Nah, kemudian masih beliau berpikir bagaimana mengedukasi masyarakat Jawa waktu itu, sehingga untuk terima kasih keluarga Smutser itu untuk memberikan apresiasi terhadap masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta sini, keluarga Smutser itu membangun banyak sekali sekolah gimana, sekolah-sekolah dasar dan yang lainnya untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar pabrik gula Gondang Lipuro. Kemudian pada tahun 1924, di tahun itu ya, keluarga Smutser tentunya membuat gereja yang luar biasa ini, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Nah, dulu tentunya konsep dari keluarga Smutser ini dulu belum disetujui ya Mas Janu ya, oleh aturan gereja Mas Janu, untuk membuat konsep gereja yang berbentuk pendopo semegah ini. Nah, kemudian kenapa kok ini bisa berwujud seperti ini? Nah, semangat keluarga Smutser itu diteruskan oleh Romo Utomo, seorang pastor yang begitu hebat di sini. Kemudian kebetulan sudah swargi ya, semoga swargi langgeng. Romo Utomo itu setelah dulu di sini di Jogja ini mengalami gempa dahsyat 2006, Romo Utomo itu membuat keputusan untuk kita harus membangun gereja yang bernuansa Jawa. Dengan semangat itulah
keluarga-keluarga, banyak donatur-donatur dan juga masyarakat bersama-sama akhirnya terbangunlah gereja yang super megah ini. Gereja dengan balutan dan ornamen semuanya kejawen Mas Janu. Bahkan sahabat Java Kuantum, siapa yang meresmikan gereja ini? Ayo, itu adalah diresmikan oleh sang raja kita Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Luar biasa sekali ketika konsep awal keluarga Semutser itu diteruskan dan dilestarikan oleh Romo Utomo, yaitu pastor yang begitu hebat juga dan memasyarakat dan membumi. Nah, kenapa tadi kami katakan gereja ini oleh keluarga Semutser benar-benar dicitrakan agar pas dengan konsep Jawa. Gereja yang bernafaskan Hindu Jawa. Wah, inilah yang membuat gereja ini hanya ada satu di dunia. Gereja yang bernafaskan berornamen Hindu Jawa. Nah, pada saat itu untuk mengapresiasi dan berterima kasih atas suksesnya keluarga Semutser dalam membangun pabrik gula dan semuanya, keluarga Semutser waktu itu pada tahun 1927 ya Mas Janu, 1927 membuat sebuah prasasti dan ada buah jatuh, dan prasastinya itu adalah berupa candi Mas Janu. Nah, kenapa kok gereja Ganjuran hanya unik dan hanya satu di dunia? Karena satu-satunya kawasan gereja yang di dalamnya ada candinya. Wah, luar biasa. Gereja bernafaskan nuansa Hindu Jawa. Ayo sahabat Java Kuantum, sudah penasaran bukan? Yuk kita langsung saja melakukan perjalanan melewati untuk melihat candi. Lewat sini Dik. Nah, kita ke sana dulu ya. Ini kan sudah pagi, nanti beli bubur ya. Enak. Yuk. Wah, ini luar biasa. Sahabat Java Kuantum, kita memasuki, sebelum kita menuju tempat yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, khususnya Katolik dan masyarakat umum juga bisa ke sini untuk bermeditasi bersama. Ini memang tempatnya wisata untuk maaf juga bisa disebut wisata spiritual ya Mas Janu ya, dan kondisi ini yang menjadikan di sini itu memang Pancasila sekali. Jadi di tempat ini pun tidak harus pemeluk agama Nasrani yang kesini, umat lain pun bisa ya Mas Janu ya, bisa bermeditasi di tempat yang indah ini. Jadi kita langsung ke sana. Kenapa kok tempat ini istimewa dan bernuansa Hindu? Kita langsung tengok. Nah, ini Mas Janu, di sini ada Kanjeng Ibu Dewi Maria bersama bayi Yesus. Bisa kita lihat Mas Janu, itu ornamennya memang bernafaskan Hindu, Buddha dan kejawen. Jadi disinilah keagungan tokoh-tokoh dari waktu ke waktu untuk sebuah mahakarya, yaitu inkulturasi budaya, inkulturasi perpaduan antara balutan Hindu, Buddha, kejawen dengan bernafaskan dengan iman Katolik, iman Nasrani. Dan tentunya sahabat Java Kuantum, tempat ini sekali lagi kami katakan kepada sahabat Java Kuantum semua bahwa tempat untuk khususnya di area Candi Ganjuran ini adalah tempat untuk umum, di mana orang-orang bisa, masyarakat, teman-teman semua bisa bermeditasi di sini. Dan kita lihat satu contoh di sini. Ini adalah Jalan Salib. Kita nanti akan sebenarnya ini Jalan Salib ini ada 14 perjalanan kisah sengsara Yesus dari
waktu Yesus sampai penyaliban nggih Mas Janu nggih. Jadi ini bisa dilihat ornamen-ornamennya di sini ya. Di sini ornamen di sini. Lah ini diputuskan untuk dihukum mati. Ini rajanya yang sebenarnya dia khas daerah Timur Tengah pun dibalut dengan ornamental Hindu. Jadi inilah luar biasanya gereja Ganjuran di sini ya. Dan ingat sahabat Jawa Kuantum, memang hanya ada satu-satunya di dunia yang seperti ini. Kita sajikan dalam bahasa Inggris, aksara Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah kita sedang melewati ya, sebenarnya kalau umat Katolik itu satu tempat, satu perjalanan Yesus Kristus ini kita dengan proses berdoa, kemudian laku lagi kita biasanya umat Nasrani, umat Kristiani itu benar-benar agar menghayati ya. Nah, jika pada kesempatan pagi ini kita hanya sekilas saja untuk menghadirkan ornamen-ornamen yang luar biasa di area gereja Ganjuran tersebut. Sahabat Java Kuantum semuanya, kita sudah sampai di tempat dimana ditunggu-tunggu sahabat Java Kuantum senusantara dan masyarakat sedunia, bahwa inilah yang kami utarakan dari tadi, gereja yang hanya ada satu-satunya di dunia, gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Karena hanya gereja ini yang mempunyai prasasti yang luar biasa, yaitu Candi Ganjuran yang dulunya memang dibangun keluarga Semutser pada tahun 1927 dan diresmikan pada tahun 1930. Kita penjelasannya di sini atau di sana Mas Janu? Di sini aja. Nah, kenapa istimewa? Kita bisa lihat inkulturasi budaya bisa terlihat jelas di sini. Di sini benar-benar keluarga Semutser itu merupakan seorang ahli ya, seorang apa ya, juga merupakan peneliti ya Mas Janu ya, peneliti yang tidak main-main dalam membangun sesuatu monumen prasasti yang bisa bertahan cukup lama ini. Kenapa demikian? Bisa dilihat Mas Janu, ini kebetulan jika tidak ada pandemi corona, tempat ini menjadi tempat umum. Maksudnya tempat umum ini merupakan wisata spiritual bagi masyarakat luas. Nah, itu ada burung hantu putih yang sedang mengitari gereja ini. Jadi sahabat Java Kuantum, di tempat inilah semua masyarakat yang percaya bisa melakukan meditasi. Di sini ada air, namanya apa Mas Janu? Perwitosari, yang dipercaya sebagai air penyembuh bagi yang mengimaninya. Air tersebut diambil dari bawah candi, karena di sini konon katanya ada sungai bawah tanahnya ya Mas Janu ya. Disinilah dari tempat inilah bisa menyembuhkan. Wah, sudah banyak sekali masyarakat yang tersembuhkan berkat datang di tempat ini. Nah, kenapa kita kembali lagi, kenapa candi ini istimewa? Karena candi ini sudah mengadopsi apa yang dilakukan masyarakat Jawa kuno dulu. Kenapa demikian? Saat dulu Nusantara itu terbagi menjadi dua kepercayaan, antara kepercayaan Siwaisme dan kepercayaan Buddhisme, maka era Majapahit melahirkan sinkretisme dengan munculnya salah satunya Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Artinya berbeda-beda tetap satu jua, yang berbeda kebenaran itu sejatinya hanyalah satu, antara Buddha dan Siwa itu satu. Nah, di sini disimbolkan oleh bangunan candi yang didirikan oleh keluarga Semutser. Bisa kita lihat di sini, bangunan ini bagian bawah sampai bagian hampir atas itu mengadopsi kultur candi Hindu dengan adanya 3 level tingkatan, yaitu Burloka, Buvarloka, dan Swarloka Mas Janu, sahabat Java Kuantum. Pertama, Burloka yang berada di bawah itu menjelaskan tentang dunia bawah. Hakikatnya dunia bawah itu ada
ada berkasan, ada makhluk halus, ada dimensi lain. Disitulah berkasan-berkasan penghuni dunia bawah yang dinamakan burloka. Dan itu adalah hakikat, tidak apa-apa kita hidup berdampingan. Kita percaya saja bahwa itu juga diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagian tengah itu menceritakan, mengartikan tentang Bufarloka. Bufarloka itu dunia tengah, di mana manusia, di mana kita hidup berdampingan bersama tumbuhan, pepohonan, dan binatang-binatang. Wah, ini sudah hampir 5 word ini keponakan kesayangan. Dan binatang-binatang kita hidup berdampingan. Dunia jagat tengah itu adalah kita yang mempunyai raga, yang mempunyai kulit, mempunyai cita-cita, mempunyai impian. Sedang dunia atas yaitu Swarloka adalah dunia para dewa. Waduh, ngeri sekali loh. Mas Indra, Mas Janu, kenapa dikatakan sinkretisme? Kan itu Hindu. Antara Burloka, Bufarloka, dan Svargaloka. Nanti dulu di bagian atas itu ada kemuncak, ada ornamen-ornamen seperti ratna, seperti kemuncak. Bagian top candi itu bernuansa Buddha. Nah, disitulah sinkretisme Siwa Buddha ini bersatu. Nah, oleh keluarga Semutser itu dikaji, kemudian dibangun, dan bisa kita lihat bagian atasnya itu adalah berupa simbol salib nih Mas Janu. Iya. Nah, disitulah itu merupakan, ini bukannya bagaimana sahabat Java Kuantum, ini merupakan sebuah apa ya Mas Janu ya, rasa hormat gitu Mas Janu, rasa hormat keluarga Semutser terhadap agama-agama lain yang ada di Nusantara. Ini adalah merupakan wujud apresiasi, wujud toleransi, sehingga sahabat Java Kuantum, keluarga Semutser sangat menghargai peranan arsitektur yang masih bernafaskan Hindu Buddha, dipadukan inkulturasi dengan iman Nasrani. Nah, bisa kita lihat sekarang ditutup pot ya itu Mas Janu, karena biasanya dulu waktu saya kecil dan besar juga ya Mas Janu, cuma jarang kita jika melakukan doa dengan Mas Janu itu naik sampai di dalam sana. Nah, itu ada wujud Yesus, ada wujud Nabi Isa, tapi di situ dengan ornamen Hindu Jawa. Luar biasa bukan? Nah, itu anak tangganya itu ada berjumlah berapa Mas Janu? Ada berjumlah 9, yaitu Nawasanga. Artinya sahabat Java Kuantum semua, kita di dunia tengah ini untuk mencapai kasampurnan ya Mas Janu, kasampurnan jati, untuk menuju kepada Sang Bapa, Tuhan, Yesus, untuk menuju kepada keabadian kita, untuk menuju kepada kesempurnaan itu kita harus menutup Nawasanga, yaitu 9 nafsu ya Mas Janu, 9 lubang yang ada di tubuh kita yang bisa menciptakan nafsu duniawi. Nah, seperti itu, proses itu harus kita tapaki, harus kita jalani hingga kita menemukan yang namanya kesempurnaan, kita menuju keabadian. Nah, itu proses yang ingin dibangun cita-cita oleh keluarga Semutser ya Mas Janu. Ayo sahabat Java Kuantum, kita melihat bangunan suci ini secara lebih jelas. Nah, saya tak akan membelakangi, jadi dari samping saja nih Mas Janu. Mas Janu gimana, dari sini atau gimana? Nah, sahabat Java Kuantum, demikian ini dari kami sahabat Java Kuantum. Kita juga mengulas situs-situs Hindu Buddha, kita juga mengulas situs-situs Islam yang ada di Nusantara. Sekarang kita mengulas situs yang kebetulan situs Kristiani, yaitu Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Kanjuran bersama Candi Kanjuran, satu-satunya di dunia kawasan gereja yang ada candinya. Nah, demikian sahabat Java Kuantum, di sana ada Tuhan Yesus yang diimani oleh umat Kristiani, yang bisa kita lihat kemegahan, begitu megah sekali ini adalah Candi Kanjuran yang benar-benar istimewa. Semoga dari sini sahabat Java Kuantum
Toleransi beragama tercipta, Pancasila selalu dipegang teguh. Di sini merupakan monumen karena masyarakat berbagai ideologi boleh dan dipersilahkan untuk melakukan doa di sini. Di sini adalah tempat spiritual. Nah, semua itu terjadi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari situ sahabat Java Quantum, dari kami cukup sekian. Semoga sahabat Java Quantum semua tetap tentram, tetap damai, bersatu padu, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa di subscribe ya untuk mendukung video-video kami berikutnya. Selamat pagi, dari selamat malam menjadi selamat pagi. Ini keponakan saya sudah ngantuk. Terima kasih kepada sahabat Java Quantum semua. Mas Janu Haryono tadi sempat malam-malam diusahakan ke sini. Nah, salam dari kami sahabat Java Quantum, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Berkah dalam.